Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Fidarohini dari kelas Agribisnis C dengan NIM 2103211000053. Akan mempraktekkan tugas dari aplikasi komputer. Pertama, kita akan membuka di Microsoft Word, yaitu cara sebentar diubah dulu ke dalam Arial dengan font 12. Kemudian dengan margin masing-masing 3 cm di tiap sisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Fidarohini dari kelas Agribisnis C dengan NIM 2103211000053. Akan mempraktekkan tugas dari aplikasi komputer. Pertama, kita akan membuka di Microsoft Word, yaitu cara sudah selesai. Kemudian saya akan menjelaskan diubah dulu ke dalam flowchart tata cara SNMPTN dan SBMPTN. Kemudian dengan margin, kemudian yang pertama dimulai dengan flowchart start, yaitu dengan margin masing-masing 3 cm di tiang sisinya. Mohon maaf, sepertinya salah lambang. Kita memakai lambang Terminator terlebih dahulu. Sudah selesai. Kemudian saya akan menjelaskan tata cara atau membuat flowchart tata cara SNMPTN dan SBMPTN. Kemudian yang pertama dimulai dengan flowchart start, yaitu dengan lambang yang ini. Yang ini salah, yang benar adalah yang bawah. Mohon maaf, sepertinya salah lambang. Kita memakai lambang Terminator terlebih dahulu. Ditulis start atau mulai. Ini ganti terlebih dahulu. Kemudian ditambahkan garis alir.
berikut. Yang ini salah. Yang benar adalah yang bawah. Garis alir terlebih dahulu. Ini. Kemudian kita cari simbol proses untuk registrasi di laman LTMPT. Start simbol proses yaitu dilambangkan dengan bentuk kotak atau persegi panjang. Ganti terlebih dahulu. Kemudian ditambahkan garis alir. Sudah, kemudian ditambahi garis alir kembali supaya mudah dikopas saja. Seperti ini, garis alir terlebih dahulu. Ini langkah yang ketiga yaitu menggunakan simbol data untuk pengisian data. Disimbolkan dengan jajar genjang, yaitu seperti ini. Kemudian dimasukkan kembali. Kita cari simbol proses untuk registrasi di laman LTMPT. Simbol proses yaitu berikut, dilambangkan dengan bentuk kotak atau persegi panjang. Sudah, kemudian ditambahi garis alir kembali supaya mudah dikopas saja. Seperti ini. Langkah yang ketiga yaitu menggunakan simbol data untuk pengisian data. Disimbolkan dengan jajar genjang, yaitu seperti ini. Kemudian dimasukkan kembali. Berikut setelah itu diberi garis alir kembali. Seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu pendaftaran. Kita bisa memakai dengan simbol proses seperti ini. Copy paste saja. Kemudian tinggal dipindah ke bawah. Ini diganti dengan pendaftaran SNMPTN. SNMPTN. Setelah itu membuat garis alir kembali. Ini tinggal dikopas. Kemudian langkah selanjutnya yaitu setelah itu diberi garis alir kembali. Kita bisa memakai simbol keputusan iya atau tidak. Seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu pendaftaran.
kita bisa memakai dan bentuknya adalah belah ketupat seperti ini. Kita bisa cari yang bentuk belah ketupat. Copy paste saja. Kemudian tinggal dipindah ke bawah. Tapi diganti dengan pendaftaran SNMPTN. SNMPTN. Setelah itu membuat garis alir kembali. Ini tinggal dikopas. Ini kalau bisa dirapikan kembali, tapi dipanjangkan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu seperti ini. Kita bisa memakai simbol keputusan iya atau tidak. Setelah itu diberi garis alir kembali di shapes. Kemudian bentuknya adalah belah ketupat. Tinggal dikopas saja. Bisa cari yang bentuk belah ketupat. Kemudian ditaruh di bawah sini. Seperti ini. Bila iya, kita teruskan. Menggunakan simbol data. Simbol data berupa jajar genjang. Ini kalau bisa dirapikan kembali, bisa diisi daftar ulang, dipanjangkan saja seperti ini. Selanjutnya, setelah itu diberi garis alir kembali. Kemudian yang terakhir bisa diakhiri dengan yang ditaruh di bawah sini. Garis alir kembali diberikan di sini. Bila iya, kemudian kita bisa kopas dari start ini. Ditaruh di bawah. Tetapi tulisannya menggunakan simbol data. Simbol data berupa jajar genjang. Jadi seperti inilah tata cara SNMPTN jika ditulis dengan flowchart. Yang kedua yaitu tata cara, sebelum selesai mohon maaf, saya diisi jika ini tidak berhasil. Selanjutnya, dalam menunggu hasil, jika tidak selesai, bisa setelah diisi daftar ulang, kemudian bisa diganti dengan garis alir dengan bentuk lain. Yang terakhir bisa diakhiri dengan stop. Garis alir kembali diberikan di sini. Kemudian kita bisa kopas dari start ini. Ditaruh di bawah. Kemudian disambungkan ke sini. Tapi tulisannya diganti stop. Jadi seperti inilah tata cara SNMPTN jika ditulis dengan flowchart. Yang kedua yaitu tata cara, sebelum selesai mohon maaf. Jika ini tidak berhasil,
Kemudian ini pindah ke bawah dalam menunggu hasil. Jika tidak selesai, disambungkan langsung ke stop. Karena tidak ini bisa diganti dengan garis alir dengan bentuk lain. Seperti ini. Disambungkan terlebih dahulu. Sudah selesai untuk yang kedua, yaitu tata cara SBMPTN. Karena tidak bisa, jadi kita membuat kemudian disambungkan ke file baru. Tata cara SBMPTN. Oh, sebentar. Yang ini tadi kemudian ini pindah ke bawah bagian ini sini. Belum diubah ke dan disambungkan langsung ke stop karena font Arial ukuran 12. Ini bisa dibesarkan terlebih dahulu ukurannya. Ini juga font Arial ukuran 12. Ini juga sama. Disambungkan terlebih dahulu ukurannya 12. Sudah selesai untuk yang kedua, yaitu tata cara SBMPTN 12. Karena tidak bisa, jadi kita membuat file baru. Dan ini sudah sesuai. Kita berpindah ke SBMPTN. Oh, sebentar. Yang ini tadi SBMPTN. Ubah terlebih dahulu ke font Arial. Sebelumnya kita pindah di margin ini belum 3 ke sudah. Font Arial ukuran kita 12. Bisa mulai dengan start. Ini bisa dibesarkan terlebih dahulu ukurannya. Pas dari sini ini saja. Juga font Arial agar tidak terlalu lama. Ukuran 12. Ini juga sama. Ukurannya 12. Ini di sini font Arial ukuran kemudian diberi garis alir. Diberi garis alir seperti ini. Kita buat menyamping agar sedikit berbeda dari yang SNMPTN maksudnya. Setelah start, yaitu dan ini sudah sesuai. Kita berpindah ke SBMPTN. Tata SBMPTN. Ubah terlebih dahulu ke font karena saya dulu mengikuti seleksi SNMPTN, jadi saya harus mencari kembali bagaimana cara untuk seleksi SBMPTN. Nah, itu gitu, Bu. Kita bisa mulai dengan start. Langkahnya yang pertama itu sama, kopas dari sini saja, kemudian masuk ke laman LTMPT, tidak terlalu lama. Begitu. Ini agak di sini. Kemudian diberi garis alir. Diberi garis alir seperti ini. Kemudian kita buat menyamping agar sedikit berbeda dari yang SNMPTN maksudnya. Namun setelah start, yaitu arah. Sebentar. Kita pakai simbol bulat.
shapes bulat ini. Karena saya dulu mengikuti seleksi SNMPTN, jadi saya harus mencari kembali bagaimana cara untuk seleksi SBMPTN. Begitu. Klik menu UTBK SBMPTN. Langkahnya yang pertama itu sama. Kemudian masuk ke laman LTMPT. Begitu. Karena kurang, jadi kita besarkan terlebih dahulu. Ini agak susah. Diluruskan. Sudah lurus. Kurang. Kemudian kita beri diagram alir kembali. Kurang lebar ya. Namun mengubah. Kemudian diubah terlebih dahulu agar tidak lupa ke font Arial. Kita pakai simbol bulat. Maaf salah. Kemudian dengan font 12. Diberi diagram alir kembali. Namun ini diagramnya terbalik, jadi kita balik terlebih dahulu. UTBK SBMPTN. Setelah itu melengkapi biodata dengan bentuk seperti trapesium. Karena kurang, jadi kita besarkan terlebih dahulu. Flow chart-nya yaitu memakai ini. Ya benar. Diluruskan. Sudah lurus, tapi kurang. Kurang lebar ya. Kemudian diberi kemudian diubah terlebih dahulu agar tidak lupa ke font Arial. Diberi teks yang berisi melengkapi biodata. Maaf salah. Kemudian dengan font 12. Diberi diagram alir kembali. Ini diganti diagram Arial. Balik, jadi kita balik dengan font dengan ukuran 12. Kemudian diberi diagram alir kembali. Setelah itu melengkapi biodata dengan bentuk seperti trapesium. Seperti flow chart-nya yaitu memakai seperti ini. Kurang ya, bersama benar. Jadi kita ataskan kembali. Setelah melengkapi biodata, kita bisa memilih prodi dengan lambang. Kemudian diberi flow chart seperti bentuk ring ya. Bentuknya yaitu beri teks yang berisi melengkapi biodata. Bentuknya yaitu seperti ini. Ini diganti ke font Arial dengan ukuran 12. Kemudian diberi diagram alir kembali. Kemudian diberi teks. Memilih prodi. Seperti ini. Program studi. Dipindah dulu ke seperti ini. Arial. Ukuran 12. Jadi kita ataskan kembali. Garis alir kembali. Setelah melengkapi biodata, kita bisa memilih prodi dengan lambang flow chart seperti bentuk ring ya. Bentuknya yaitu
Setelah itu bisa menunggu pengumuman dengan simbol yang seperti ini, yaitu karena simbol ini menyatakan menunggu seperti ini. Begitu, kemudian diberi teks, memilih prodi, pengumuman program studi dengan font Arial dipindah dulu 12. Font setelah itu Arial kembali ukuran 12, garis alir kembali, tinggal di copy paste ke yang ini. Nah, menunggu pengumuman yaitu pertimbangan antara iya dan tidak. Disimbolkan dengan simbol seperti belah ketupat. Setelah itu bisa menunggu pengumuman dengan simbol yang seperti ini. Karena simbol ini menyatakan menunggu, ini mohon maaf, ini tadi perlu dihapus saja. Kita langsung, sepertinya langkah ini tidak perlu. Langsung saja memasukkan daftar ulang dengan tabel proses 12. Setelah itu seperti ini kembali. Garis alir proses itu seperti ini. Kita menunggu pengumuman yaitu pertimbangan antara iya dan tidak. Disimbolkan dengan simbol seperti belah ketupat. Kemudian dipindah ke font Arial, font 12. Karena ini terlalu besar, kita kecilkan terlebih dahulu. Setelah daftar ulang, kemudian stop. Ini seperti ini tadi perlu dihapus saja. Kita langsung, sepertinya langkah ini tidak perlu. Langsung saja memasukkan daftar ulang, yaitu dengan bentuk tabel proses. Dan jika tidak lolos, bisa langsung ke stop. Proses itu seperti ini. Di copy paste, kemudian dipindah ke font Arial, kemudian dipanjangkan terlebih dahulu. Karena ini terlalu besar, kita kecilkan terlebih dahulu. Setelah daftar ulang, garis alir, copy lalu dipaste, kemudian stop. Jadi seperti ini diagram alir untuk tinggal di copy paste MTN dan SNMPTN-nya yaitu seperti ini. Diganti stop. Dan jika tidak lolos bisa langsung. Baik, sekian dari saya, Ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.